Ada satu lagi yang simpel dah diajarin oleh Rasulullah. Rasul pernah ditanya waktu diperintahkan sholawat, sahabat nanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kita udah tahu caranya memberi salam kepadamu. Ajarkan kepada kita bagaimana cara kita sholawat kepada engkau. Maka Nabi bilang, gulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Salawat Ibrahimiyah. Tuh, salawat yang sangat afdal. Dan salawat ini dengan beragam riwayat. Di antara riwayat yang lengkap salawat Ibrahimiyah ini adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau salawat dengan sighah apapun yang simpel dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terus salawat juga itu dalam sebuah athar disebutkan jangan salawat buntung. Tahu gak salawat buntung? Salawat sama Nabi tapi gak mau salawat sama keluarganya Nabi Muhammad. Begitu, salawat sama Nabi tapi enggak salawat kepada Nabi Muhammad. Itu ulama bilang namanya salawat batra, salawat buntung. Jadi salawat kepada Nabi sekaligus salawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dikatakan bahwasanya dalam hadis yang bersalawat kepada Rasulullah pagi 10 kali, petang atau malam 10 kali. Itu dalam hadis wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang ini pasti mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Pagi 10, sore atau malam 10 kali. Pagi 10, sore atau malam 10 pasti dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau dengar nama Nabi Muhammad, sholawat. Dengar nama Rasulullah, dengar sifat Rasulullah, sholawat. Tergerak tuh mulut kita untuk sholawat, jangan diem aja. Orang tuh kalau dengar nama Nabi Muhammad terus adem ayem kagak sholawat kepada Rasulullah, ini nggak sopan banget sama Rasulullah, kayak nggak ada hubungan sama Nabi Muhammad. Coba sebutin nama anaknya yang udah meninggal, wah mulutnya komat kamit langsung, air mata berlinang, ya kan? Sebutin keluarga kekasih dia yang sudah meninggal, langsung dia menangis terharu, mulutnya mendoakan. Tapi kalau disebut nama Nabi Muhammad, masa diem aja? Sholawat kepada Rasulullah. Itu Sayyidatuna Aisyah dikatakan oleh Nabi Muhammad, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka yang enggak melihat wajahku hari kiamat. Siapa ya Rasulullah yang enggak melihat wajahmu hari kiamat? Kata Aisyah, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi Muhammad, yang disebutkan namaku di hadapan dia, dia enggak sholawat kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungannya lemah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi. Sebut Nabi Muhammad nih, maulid yang bakal kita hadiri hari Kamis besok nih, asar di sini nih di Kuitang, maulid akhir Kamis. Itu maulid akhir Kamis, maulid yang penuh keberkahan, banyakin sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maulid akhir Kamis dari zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau perintahkan muridnya Al-Habib Muhammad bin Idrus untuk bikin maulid di bumi Indonesia ini. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus serahkan kepada sahabat terdekat beliau dan murid beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk membaca maulid akhir Kamis. Selama bertahun-tahun mereka baca akhir Kamis maulid Daiba. Hingga ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di akhir umurnya menulis daripada maulid Simtud Durar, barulah dibaca di sini maulid Simtud Durar pada akhir Kamis di bulan Rabiul Awal. Itu dulu tuh ada orang-orang yang hadir maulid akhir Kamis demikian banyak, puluhan ribu orang. Masya Allah. Itu sampai-sampai pernah ada satu wali, ya ngapain saya capek-capek hadir maulid akhir Kamis tempatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mendingan saya ziarah ke makamnya wali-wali di sini di Zambal, wali-wali ada banyak. Begitu udah dekat waktunya orang pada pergi mau hadir maulid, dia malah pergi ke pemakaman ke Zambal begitu untuk ziarah ke makam wali-wali.
Baru depan pintu pemakaman, ya tahu-tahu ada satu wanita tua, waliyah salihah, lagi duduk di situ bilang, "Fulan, ente mau kemana?" Bilang, "Saya mau ziarah salaf. Mau ziarah para wali-wali di pemakaman ini." Bilang, "Kagak ada. Wali-wali lagi nggak ada di tempat, lagi hadir maulid sana, tempatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Masya Allah. Kata itu sampai-sampai disebutkan beberapa orang itu melihat mimpi, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan di jalanan kota Madinah, di jalanan kota Sewun. Bilang, "Ya Rasulullah, mau kemana engkau?" "Saya mau hadir majelisnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi." Mau hadir ke situ. Masya Allah. Hakata, itu majelis yang dibina dengan niat yang tulus, dengan kebersihan hati, yang di dalamnya nggak ada hal-hal yang buruk kecuali semuanya pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, mengingatkan orang kepada salaf, kepada aulia, kepada salihin untuk nempuh jalannya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Habib Ali bilang, "La namdahillan nabi hu kanzana wal khabiyah." Yang kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak muji ada tokoh politik kah, orang kaya kah, hartawan kah. Lah, yang kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut Allah, yang kita kenang Rasulullah, yang kita sebut aulia was salihin yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu, nggak ada keburukan di dalam majelis-majelis kita, nggak ada hal-hal yang haram dalam majelis kita, hingga menjadi berkah majelis tersebut nyambung kepada majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak majelisnya Nabi Muhammad? Majelisnya Nabi Muhammad majelis haya, majelis adab, ya, la tu'ban fiha hurmat. Itu majelisnya Nabi Muhammad, majelis malu, majelis adab, majelis wagar, ketenangan, sakinah, kalem, kelembutan. Yang mana majelisnya Nabi Muhammad tidak dinodai kehormatan satu muslim pun juga di majelisnya Nabi Muhammad. Enggak ada orang dimaki, enggak ada orang dicaci, enggak ada orang yang diolok-olok, enggak ada kehormatan mukmin yang dinodai di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh Qadhi Iyad dalam Syifa beliau, Al-Bahrak juga menyebutkan begini majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu ada lagi duduk majelisnya Nabi, ada orang nyeletuk, "Ya Rasulullah, fulan munafik." Jangan sebut-sebut dia seperti itu. Ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sekali pernah ada orang mengeluarkan ucapan di majelisnya Nabi, di hadapan Nabi tentang wanita yang dihukum rajam karena berzina. Kemudian dia bilang, wanita itu dilempari batu persis seperti anjing yang dilempari batu. Dengar begitu Rasulullah marah, "Wa mayudrik innaha la'an taghtasilu fi nahril jannah." Tahu apa kamu, dia sekarang wanita itu lagi mandi di sungai surga. Ente ngatain dia, ente enggak tahu dia sekarang lagi mandi di sungai surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Intinya ini acara-acara maulid ini, ya. Ntar tuh maulid di Habib Kuncung, kemudian juga ada lagi di Bogor, ada lagi di beberapa tempat yang lain. Ya di Al-Hawi ada, Kemis di sini, di luar Batang ada, Senin di Wakaf Jiddi Salim bin Ahmad bin Jendan, Senin sore. Alhasil nih maulid semuanya dibuat untuk kita bisa ngikutin Nabi Muhammad, neladanin Nabi Muhammad, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad, terinspirasi oleh Nabi Muhammad. Dan juga biar tuh dibacakan tuh syama'il Nabi Muhammad, biar kebayang di otak kita Rasulullah kayak bagaimana. Ya, jangan kita hadir majelis yang kebayang muka-muka yang kagak benar, yang kebayang sosok-sosok yang kagak benar. Enggak, kita nggak mau dengerin begituan. Kita perdengarkan kepada kita Nabi itu kayak bagaimana, wajahnya seperti apa, sikapnya kayak bagaimana, tutur katanya seperti apa. Hadir di atas mimbar, cerminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cerminkan setan, cerminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita kalau mau dengar berita tentang pasar, kita nggak pergi ke majelis, perginya ke pasar. Kita kalau mau dengar tentang politik, perginya nggak ke majelis, kita perginya ke DPR. Begitu. Dan kita kalau mau dengar tentang duniawi, kita nggak datang ke majelis, nggak datang ke masjid. Kita ke sini mau cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakan Nabi Muhammad di majelis-majelis kita, di maulid-maulid kita, di acara-acara kita. Jangan kita nodai majelis dengan kotoran. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala pererat hubungan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau mimpi Nabi Muhammad, kuatin hubungan kita kepada Rasul, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kita mimpi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang datang. Al Habib Umar bin Hafid cerita. Dulu tuh ada satu ulama Suriah, itu dia
bilang ke Habib Umar, ada dulu satu wanita di Suriah itu terjadi kerusuhan, bukan kerusuhan yang sekarang nih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Tapi kerusuhan yang dahulu, kerusuhan yang dulu itu banyak orang terbunuh, terbantai. Itu satu wanita datang ke satu ulama, dia bilang, menangis itu wanita, dia bilang, wahai ibu kenapa kamu menangis? Bilang, apakah suamimu mati terbunuh? Dia bilang, lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Anakmu diculik mati, lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Saudaramu mati, lebih dahsyat dari itu. Ayahmu, keluargamu mati semuanya keluarga, bilang, lebih dahsyat dari itu. Apa? Kenapa? Kenapa kamu menangis? Sampai histeris bilang, tolong Ustadz bantu saya. Saya kena musibah besar. Bukan kematian keluarga, lebih dahsyat dari itu semua. Apa musibahmu? Saya udah 3 hari nggak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari nggak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama heran, emang kamu tiap hari mimpi Nabi? Iya, tiap hari saya mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ustadz malu, saya aja nggak tiap hari, wala sebulan sekali mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu setahun sekali mimpi Nabi Muhammad. Tapi akhirnya ya udah kalau begitu mungkin kamu perlu introspeksi diri, sunnahnya Nabi mungkin ada yang kamu telantarkan, atau ada sesuatu dari adabnya Nabi yang kamu lupakan. Itu dulu tuh ada satu orang selalu tiap malam mimpi Rasulullah. Seminggu dia nggak mimpi Nabi, kemudian nampak lagi Rasulullah dalam mimpinya. Dia bilang, ya Rasulullah, seminggu saya tidak mimpi kepada engkau, kenapa sebabnya? Dia bilang, iya, kamu pernah waktu itu minum pakai tangan kiri, menelantarkan satu adab, ninggalin satu sunnah, minum pakai tangan kiri, khalas, nggak datang Rasulullah SAW ke dalam mimpi. Nah kita sekarang bukan cuma minum pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri sambil berdiri, kagak baca Bismillah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Alim, ustadz, minumnya tangan kiri, memalukan. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW, adabnya Nabi, sunnahnya Nabi kita jalankan. Niscaya kita bakal lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mata kita untuk melihat, menatap wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan tangan kita untuk menyalami tangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita hingga kita menjadi orang-orang yang tulus cinta kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaf kita beruntung karena mereka cinta kepada Rasul, dan lebih beruntung lagi karena mereka dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum rabbi balligh li amali bijahi kama hum. Allahumma aslih qulubana wa qawalibana wajma'na binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimil arwaha minna biliga khairil anami, akrimil arwaha minna biliga khairil anami, akrimil arwaha minna biliga khairil anami, wablighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.